waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang mempesona. Sebagaimana telah kita pahami bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan ragam budaya, sumber daya manusia, dan negara kesatuan yang terhampar luas di tengah lintasan Zamrud Khatulistiwa. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, kebinekaan merupakan kekayaan bangsa yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan sebagai karunia Allah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Yang kemudian diwujudkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang, akhir-akhir ini sikap emosional warga mudah terpancing dengan berbagai isu kecil yang akhirnya menimbulkan konflik horizontal antar warga. Ini merupakan bukti betapa saat ini jiwa persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia mulai luntur, sehingga betapa mudahnya terprovokasi. Ini mencerminkan semakin melemahnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Untuk itu, kami Grup Syarhil Quran akan menyampaikan sebuah renungan bagi kita semua dengan tema nasionalisme dalam konsep Islam. Dengan landasan Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Dengan karunia Allah, kamu menjadi bersaudara. Dan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud hablun dalam ayat ini adalah sebab yang menyampaikan kehendak iman itu disebut hablun karena iman itu menjadi sebab hilangnya kekhawatiran. Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud hablullah adalah dinullah, agama Allah. Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa hablullah adalah al-jamaah, persatuan. Di antara asbabun nuzulnya ayat ini adalah bahwa dahulu suku Aus dan Khazraj adalah satu nenek moyang. Kemudian kedua suku itu bertikai karena persoalan pembunuhan. Hal ini berlangsung hingga 120 tahun lamanya. Lalu dengan hidayah Islam, kedua suku itu kemudian bersatu kembali. Inilah yang dikatakan dalam ayat ini, bahwa Allah melembutkan hati mereka. Dan karena karunia nikmat Allah, mereka bersaudara kembali. Hadirin rahimakumullah, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan golongan. Sungguh pun berbeda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu meraih kebahagiaan hidup di dalam bingkai persaudaraan sesama manusia, sebangsa dan setanah air. Kata kunci persaudaraan dan kebahagiaan hidup adalah kerukunan sesama warga tanpa memandang perbedaan latar belakang suku, agama, dan golongan. Karena hal itu adalah sunnatullah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa lafaz syu'uban adalah bentuk jamak dari lafaz sya'bun, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi, dan lafaz qabaila bersuku-suku berada di bawah bangsa. Sedangkan lafaz ta'arufu asalnya adalah tata'arufu. Kemudian salah satu dari huruf tak dibuang sehingga jadilah ta'arufu. Maksudnya adalah supaya sebagian dari kalian mengenali sebagian yang lain, bukan saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan. Karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut suatu riwayat, ayat ini berkenaan dengan Abu Hindin yang akan dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang wanita Bani Bayadah. Bani Bayadah pun berkata, "Wahai Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat tersebut. Salah satu kaidah penafsiran Al-Quran adalah pegangan memahami salah satu ayat adalah redaksinya yang umum, bukan peristiwa khusus yang menyertai turunnya. Meskipun ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindin, namun berlaku untuk semua manusia. Hadirin rahimakumullah, kami semua disatukan dalam ikatan kebangsaan, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pernyataan ulama yang menyatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Generasi muda harus menjadi pelopor persatuan, sebagaimana generasi muda di 1 abad silam telah berhasil mengikrarkan diri dalam momentum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari para pemuda, kita bersatu padu untuk mencintai tanah air kita. Sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, Wasiat Muhammad berikanlah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. persatuan kalam Tuhan. Persatuan kalam Tuhan. Mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. United we stand, divided we fall. dividiamo fermamente, noi qua siamo. Acca hesa baso acca hoda, sase hagare keri acca. Bercerai jauhi komunisme, paham perusak bangsa, tingkatkan nasionalisme. Indonesia sejahtera, sejahtera. Mohon dadap di tepi laman. Mohon maaf atas semua kesalahan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.